Pak Timothy, bagaimana pandangan Anda terkait dengan semakin banyaknya ya tren atau modus penipuan paylater yang saat ini semakin variatif? Sebetulnya hal-hal apa saja yang mungkin perlu diwaspadai ya oleh kita semua terkait dengan bahaya hal ini? Ya, sebenarnya itu nggak hanya dari sekarang ya. Kalau saya lihat memang ini dari zaman dahulu, zaman kredit card juga hampir sama. Cuma memang tentunya dengan berkembangnya teknologi yang ada, fasilitas pay later ini kalau saya lihat kan memang hampir 11-12 dengan cara kerja kartu kredit. You pay now, pay later, you buy now, pay later gitu kan. Cuman memang tentunya dengan teknologi yang ada sangat rentan adanya pihak-pihak yang menyalahgunakan fasilitas ini. Dan ya itu sebenarnya dari dulu sudah kejadian orang mengatasnamakan instansi atau perusahaan atau bank dan lain sebagainya. Kalau tadi mungkin Mbak Shinta juga, saya juga tadi perhatikan bahwa memang selain lembaga bank ada juga lembaga keuangan non bank yang sudah mengeluarkan fasilitas pay later itu. Dan ya betul banyak sekali pihak-pihak yang dalam hal ini mengatasnamakan instansi tersebut, menawarkan salah satu contohnya diskon harga lah, menawarkan juga mengenai misalnya bisa penghapusan utang, which is very untuk orang-orang itu sangat menarik sekali, apalagi yang tagihan pay later-nya itu cukup besar dan mau menghindari pembayaran bunga, dan itu memudahkan orang untuk klik yes gitu loh. Itu yang menurut saya cukup bahaya, karena kan memang yang penting adalah safety first dibandingin dengan kita klik oke gitu. Baik, lalu dengan beragamnya modus penipuan ya terkait dengan pay later yang digunakan para oknum untuk bisa mengincar maksud kami dana dari masyarakat. Sebetulnya hukuman seperti apa yang artinya bisa dikenakan untuk para pelaku ya, khususnya oknum-oknum ini? Oke. Untuk para pelaku sih sebenarnya kita di KUHP kita yang lama masih juga ada tentang penipuan, pemalsuan keterangan, itu di Undang-Undang ITE juga ada, dan sekarang dengan ada Undang-Undang PDP dia juga bisa masuk gitu. Jadi ancamannya lumayan varietasnya banyak, dari yang ancaman 5 tahun sampai yang ancaman 10 tahun ke atas juga ada gitu. Cuman kembali lagi nih untuk pembuktian nggak mudah ya, apalagi untuk oknum-oknum yang pakai nomornya hari ini pakai nomor 0817 sekian-sekian, besok pakai 0811 sekian-sekian, berubah terus gitu setiap hari. Jadi untuk bisa menemukan itu pada prakteknya sulit, sangat sulit ya sih. Baik, lalu semisal nih dalam suatu kasus ya pelaku ini berpura-pura menjadi perwakilan dari lembaga jasa keuangan yang menyediakan fasilitas pay later, kemudian menginformasikan perlu ada pembaruan data pribadi atau penawaran cara cepat ya untuk bisa menaikkan limit. Nah, sebetulnya ini bagaimana proses laporan untuk bisa menindak oknum ini? Apakah nasabah bersama-sama perusahaan bisa melakukan pelaporan? Anda melihatnya ini seperti apa? Sebenarnya pengawalan paling aman itu dari diri sendiri ya. Gimana kita bisa kontrol diri sendiri. Contoh seperti yang tadi saya awal sampaikan, kan memang untuk orang-orang yang tagihan pay later-nya udah besar gitu, tiba-tiba dapat call atau SMS dari yang kita nggak tahu, biasanya unknown number kan dan lain sebagainya. Terus bilang bahwa oh ini kita ada fasilitas baru Pak, hanya berlaku hari ini atau hanya berlaku minggu ini. Kita bisa potong ininya tagihan Bapak, atau kita bisa hapuskan bahkan, tapi kita perlu verifikasi data dulu Pak. Kita perlu mencocokkan data dulu. Nah, sebenarnya itu udah kalau saya bilangnya itu yellow flag. Yellow flag dalam hal gini. Kita mesti pastikan dulu bahwa ini yang menelpon benar-benar dari instansi yang bersangkutan. Begitu kita udah pasti, contoh paling gampang gini. Kan semua penyedia jasa pay later itu kan pasti ada nomor customer-nya. Dan ada yang sudah terregister, bisa dilihat dari Google, kayak ada BC, ada customer care-nya, dan lain sebagainya juga pasti ada tuh nomor legitnya kalau kita bilang. Call aja, nggak ada salahnya kok call. Jadi untuk yang baru dapat telepon seperti itu, bilang oke, nanti saya coba pikirkan dulu, terus habis itu tutup dulu, call, benar nggak ada gini, benar nggak ada nomor seperti ini terdaftar nggak di Anda gitu, di instansi Anda. Jadi kalau memang benar ada program ini, boleh nggak saya ikut? Maksudnya nggak sulit gitu untuk melakukan itu. Memang
memerlukan waktu sedikit untuk memverifikasi, tapi kan memang lebih aman untuk kita verifikasi ke pihak yang terkait, bukan untuk cepat-cepat langsung oke ya, oke samain data, oke kita samain data, karena orang zaman sekarang kan maunya instan, cepat. Nah itu yang kita mesti kadang-kadang stop, tunggu dulu, cek dulu, periksa dulu. Kalau misalnya memang sudah oke, fix baru gitu loh. Baik, lalu kan kalau kita lihat juga saat ini kan banyak juga begitu ya oknum yang memang datangnya dari pihak bank sendiri, bisa saja mantan karyawan atau bahkan masih sebagai karyawan gitu ya. Ada juga yang misalnya menawarkan pelunasan lebih awal ini nantinya mungkin akan bisa mendapatkan diskon, sementara mungkin penawaran pembayaran lebih awal ini sebetulnya tidak ada dalam produk atau dari penawaran bank tersebut. Nah artinya apakah nasabah ini nanti kemudian bisa melakukan proses hukum, mengajukan dispensasi keringanan kepada pihak banknya sendiri atau seperti apa? Karena kan ini kasus-kasus seperti ini artinya saat ini tengah marak terjadi. Kejahatan oknum ini bukan hanya dilakukan oleh orang asing tapi justru malah dilakukan oleh pihak bank atau oknum yang ada di dalam bank tertentu. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Sebenarnya kalau dari sudut pandang itu ya, sudah saya lihat kalau memang yang bersangkutan atau tersangkanya ini, suspeknya ini memang orang yang bekerja di dalam bank, tentunya ini saya ambil contoh bank ya. Misal, dalam bank sendiri kan memang mereka sudah ada SOP yang sudah diatur, ada cara-cara, ada supervisi yang sudah dilakukan bagi pejabat-pejabat mereka, termasuk untuk pihak-pihak orang-orang yang apalagi langsung front dealing ke konsumer gitu. Jadi harusnya itu bisa dihindari, tapi memang tidak menutup kemungkinan apabila ada oknum dalam yang bisa melakukan itu. Kalau misalnya sampai terjadi demikian, memang balik lagi, yang paling aman kita harus cross check, karena kan kemungkinan besar kalau kita teleponnya ke customer care, kita teleponnya ke nomor hotline-nya dari bank yang bersangkutan, atau mungkin kalau misalnya masih belum pasti juga kita datang ke kantor cabang dari bank yang bersangkutan, paling gampang itu kita menanyakan program ini ada apa enggak gitu. Nah, yang lebih bahaya kadang-kadang gini, programnya beneran ada, memang ada program gitu, tapi caranya nggak seperti itu. SOP untuk bisa ikut serta dalam program yang tersebut itu ada gitu, harus mulai pendaftaran dan lain sebagainya, which is ini yang kadang-kadang prosesnya kalau dari tawaran yang too good to be true itu kadang-kadang dia mau bypass tuh, oh nggak cepat bisa gini-gini gitu, itu tinggal verifikasi data kok. Nah, sedangkan prosesnya harus ya ABC-nya harus jalan dulu gitu sebelum bisa dapat fasilitas tambahan itu. Nah ini kembali lagi yang perlu ditekankan, kita mesti aware, kita mesti sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa ini benar ada gitu loh, programnya ada, tawarannya itu ada, itu jauh lebih baik daripada kita udah oke, udah ini kita akhirnya memberikan data pribadi kita. Pada saat verifikasi data kan semua ditanya nama lengkap, alamat, ibu kandung, nama ibu kandung, dan itu kan pasti diminta semua itu. Dan itu sangat bahaya sebenarnya, itu bisa jadi data untuk orang-orang yang jahat untuk digunakan mereka untuk bisa akses kita punya account.